Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas materi mengenai penilaian kinerja dari mata kuliah Sumber Daya Manusia. Materi ini disusun oleh Andreas Jiksanjung, Aryan, Christine, Dinda Reza Maudia, Intan Permatasari, Putri Hastuti, dan saya sendiri, Wendy. Dosen pengampu mata kuliah Sumber Daya Manusia ini adalah Ibu Dian Prihardini Wibawa, SEMM. Latar belakang. Bagian A, latar belakang. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber keunggulan kompetitif dan elemen kunci yang penting untuk meraih kesuksesan dalam bersaing untuk mencapai tujuan. Faktor kritis yang berhubungan dengan keberhasilan jangka panjang organisasi adalah kemampuannya untuk mengukur seberapa baik karyawan-karyawannya berkarya dan meningkat sepanjang waktu. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal yang penting bagi suatu negara untuk menjadi negara maju, kuat, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia bagi organisasi hal yang penting bagi pelayanan kepada masyarakat. Sumber daya manusia adalah bagian dari manajemen. Bagian B, rumusan masalah. Poin nomor 1, apa pengertian penilaian kinerja? Poin nomor 2, apa tujuan dan manfaat penilaian kinerja? Poin nomor 3, apa saja elemen penilaian kinerja? Poin nomor 4, apa saja metode penilaian kinerja? Poin 5, bagaimana proses penyusunan penilaian kinerja? Poin nomor 6, apa syarat penilaian kinerja? Poin ke-7, apa saja masalah-masalah dalam penilaian kinerja? Dan poin ke-8 atau poin terakhir adalah kapan periode penilaian dilakukan. Baiklah teman-teman, kita mulai dengan pengertian dari penilaian kinerja itu sendiri. Teknik paling tua yang digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja adalah penilaian atau appraisal. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan. Dalam penilaian kinerja, dinilai kontribusi karyawan kepada organisasi selama periode waktu tertentu. Umpan balik kinerja atau performance feedback memungkinkan karyawan mengetahui seberapa mereka bekerja apabila dibandingkan dengan standar organisasi. Penilaian kinerja atau performance appraisal secara keseluruhan merupakan proses yang berbeda dari evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Penilaian kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan atau diberikan, sedangkan evaluasi pekerjaan menentukan seberapa tinggi harga sebuah pekerjaan bagi organisasi. Dan demikian, pada kisaran berapa gaji yang patut diberikan oleh pekerjaan itu. Ada banyak pengertian penilaian kinerja menurut para ahli, diantaranya adalah penilaian kinerja menurut Modiano merupakan suatu sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan menurut Mejia dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan manajemen. Selanjutnya menurut Robbins yang dikutip oleh Rifai dan Basri dalam bukunya yang berjudul Performance Appraisal pada halaman 15 menyatakan bahwa ada 3 kriteria dalam melakukan penilaian kinerja individu, yaitu tugas individu, perilaku individu, dan ciri individu. Kemudian menurut Utomo Triwidodo adalah proses untuk mengukur prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan sasaran atau hasil kerjanya dengan persyaratan deskripsi pekerjaan, yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Standar kerja tersebut dapat dibuat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan masih ada banyak lagi pengertian penilaian kinerja menurut para ahli lainnya. Selanjutnya adalah
tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja itu sendiri? Jadi, tujuan utama sistem penilaian kinerja adalah untuk menghasilkan informasi yang akurat dan sahih tentang perilaku dari kinerja anggota organisasi. Semakin akurat dan sahih informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian kinerja, semakin besar potensi nilainya bagi perusahaan. Penilaian kinerja mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi dan pegawai yang dinilai, yaitu pertama, performance improvement adalah memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Kemudian compensation adjustment adalah membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Lalu ada placement decision, maksudnya yaitu menentukan promosi, transfer, dan demotion. Ada juga training and development needs, yaitu mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Terus ada career planning and development, yaitu memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Kemudian staffing process deficiencies, yaitu mempengaruhi proses perekrutan pegawai. Lalu informational inaccuracies and job design errors, yaitu membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi, job analysis, job design, and sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada juga equal employment opportunity, yaitu menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. Kemudian ada juga external challenge, yaitu kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu Departemen Sumber Daya Manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai. Kemudian yang terakhir adalah feedback, yaitu memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Berdasarkan ke-10 tujuan di atas, berbagai pihak manajemen lembaga dan perusahaan mengarahkan tujuan penilaian kinerja untuk memberikan feedback bagi pegawai dan urusan kepegawaian. Dipergunakan sebagai pertimbangan penentuan sistem reward atau namun pada kenyataannya berdasarkan hasil penilaian kinerja periode Desember 2004, justru penilaian kinerja sebagai pertimbangan penentuan punishment bagi pegawai yang kinerjanya kurang baik. Dipergunakan sebagai pertimbangan promosi dan rotasi pegawai. Dipergunakan sebagai sumber informasi tentang kebutuhan pelatihan dan pengembangan pegawai. Menurut Alwi, secara teoritis, tujuan penilaian dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat evaluation dan development. Yang bersifat evaluation harus menyelesaikan hasil penilaian, digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi, staffing decision, dan dasar mengevaluasi sistem seleksi. Sedangkan yang bersifat development, penilai harus mengetahui prestasi real yang dicapai individu, kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja, dan prestasi-prestasi yang dikembangkan. Kemudian manfaat dari penilaian kinerja itu sendiri adalah bagi semua pihak adalah agar bagi mereka mengetahui manfaat yang dapat mereka harapkan, yaitu menurut Rifai dan Basri. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penilaian adalah yang pertama adalah orang yang dinilai atau karyawan. Nah, menurut dari Rifai dan Basri, bagi karyawan yang dinilai, keuntungan pelaksanaan penilaian kinerja antara lain seperti meningkatkan motivasi, meningkatkan kepuasan hidup, dan adanya kejelasan standar hasil yang diterapkan mereka. Kemudian, menurut bagi penilai seperti atasan, supervisor, pimpinan, manajer, dan konsultan, manfaat penilaian kinerja menurut Rifai adalah kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasi kecenderungan kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen selanjutnya. Kemudian, kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang pekerjaan individu dan departemen yang lekat. Kemudian,
memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pemanfaatan baik untuk pekerjaan manajer itu sendiri maupun pekerjaan dari bawahannya, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya untuk perusahaan. Kemudian bagi perusahaan, manfaat penilaian kinerja menurut Rifai dan Basri yaitu perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan karena komunikasi menjadi lebih efektif mengenai tujuan perusahaan dan nilai, budaya perusahaan, dan peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas. Kemudian meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan, seperti meningkatkan kualitas komunikasi dan lain-lain. Yang pertama, performa standar penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas, yang dijadikan tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian kinerja yang baik dan benar, yaitu validasi, agreement, realism, dan objectivity. Yang kedua, kriteria manajemen kinerja. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional, keabsahan atau validatif, empiris, sensitivitas, pengembangan sistematis, dan kelayakan hukum. Kemudian yang ketiga, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian atau rating yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang diukur dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. Selanjutnya, analisis data pengukuran. Setelah menetapkan standar pengukuran, kemudian mulailah dikumpulkan data-data yang diperlukan. Data-data dapat dikumpulkan dengan melakukan wawancara, survei langsung, atau meneliti catatan pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bias dan tantangan dalam penilaian kerja. Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi. Apapun bentuk atau metode penilaian yang dilakukan oleh pihak manajemen harus adil, realistis, valid, dan relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. Karena penilaian kinerja ini tidak hanya berkaitan dengan masalah prestasi semata, namun juga menyangkut masalah gaji, hubungan kerja, promosi atau demosi, dan penempatan pegawai. Selanjutnya adalah metode penilaian kinerja. Secara umum, terdiri dari yang pertama, rating scales, di mana menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja. Misalnya, dalam bentuk mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai. Skala yang digunakan adalah 1 sampai 5, yaitu 1 adalah yang terburuk dan 5 adalah yang terbaik. Jika tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai tersebut biasa saja, maka ia diberi nilai 3 atau 4, dan begitu seterusnya untuk menilai faktor-faktor kinerja lainnya. Kemudian, critical incidents. Evaluator mencatat mengenai apa saja perilaku atau pencapaian terbaik dan terburuk pegawai. Dalam metode ini, penilai harus menyimpan catatan tertulis tentang tindakan-tindakan atau perilaku kerja yang sangat positif dan perilaku kerja yang sangat negatif selama periode penilaian. Lalu esai. Evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan, kinerjanya pada masa lalu, potensinya, dan memberikan saran-saran untuk pengembangan pekerja tersebut. Metode ini cenderung lebih memusatkan perhatian pada perilaku ekstrim dalam tugas-tugas karyawan daripada pekerjaan atau kinerja rutin yang mereka lakukan dari hari ke hari. Penilaian seperti ini sangat tergantung kepada kemampuan menulis seorang penilai. Kemudian, work standard. Metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat keluaran yang diharapkan. Standar mencerminkan keluaran normal dari seorang pekerja yang berprestasi rata-rata, yang bekerja pada kecepatan
atau kondisi normal. Agar standar ini dianggap objektif, para pekerja harus memahami dengan jelas bagaimana standar yang ditetapkan. Lalu ada ranking. Penilaian menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Contohnya, pekerja terbaik dalam satu bagian diberi peringkat paling tinggi, dan pekerja yang paling buruk prestasinya diletakkan di peringkat paling bawah. Kesulitan terjadi bila pekerja menunjukkan prestasi yang hampir sama atau sebanding. Kemudian ada force distribution, yang mana penilai harus memasukkan individu dari kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori yang serupa dengan sebuah distribusi frekuensi normal. Contoh, para pekerja yang termasuk ke dalam 10% terbaik ditempatkan ke dalam kategori tertinggi, 20% terbaik sesudahnya ke dalam kategori berikutnya, 40% berikutnya ke dalam kategori menengah, 20% sesudahnya ke dalam kategori berikutnya, dan 10% sisanya ke dalam kategori terendah. Bila sebuah departemen memiliki pekerja yang semuanya berprestasi istimewa, atasan dipaksa untuk memutuskan siapa yang harus dimasukkan ke dalam kategori yang lebih rendah. Terakhir adalah Behaviorally and Core Rating Scales atau BARS. Evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Misalnya, penilaian pelayanan pelanggan. Bila pegawai bagian pelayanan pelanggan tidak menerima tip dari pelanggan, ia diberi skala 4, yang berarti kinerja lumayan. Bila pegawai itu membantu pelanggan yang kesulitan atau kebingungan, ia diberi skala 7, yang berarti kinerjanya memuaskan, dan seterusnya. Metode ini mendeskripsikan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja yang diharapkan. Ada banyak metode dalam penilaian kinerja yang bisa dipergunakan, namun secara garis besar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Phase-Oriented Appraisal Methods atau penilaian kinerja yang berorientasi pada masa lalu, dan Future-Oriented Appraisal Method, penilaian kinerja yang berorientasi ke masa depan. Kemudian proses penyusunan penilaian kinerja. Menurut Mondi dan Nole tahun 1993.2398 adalah dimulai dari identifikasi tujuan, mengidentifikasi tujuan penilaian spesifik, kemudian menyusun sistem penilaian kerja, dan menetapkan kriteria-kriteria dan mengkomunikasikannya kepada para pegawai, lalu menetapkan standar terhadap suatu jabatan atau memeriksa pekerjaan yang dijalankan. Selanjutnya, menilai kinerja dan kemudian mendiskusikannya hasil penilaian tersebut dengan pegawai. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun sistem penilaian kinerja yaitu harus digali terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dengan adanya sistem penilaian kinerja yang akan disusun. Hal ini menjadi penting karena dengan mengetahui tujuan yang ingin dicapai akan lebih memudahkan dalam menentukan desain penilaian kinerja. Langkah yang kedua yaitu menetapkan standar yang diharapkan dari suatu jabatan sehingga akan diketahui dimensi-dimensi apa yang akan diukur dalam penilaian kinerja. Dimensi-dimensi tersebut tentunya harus sangat terkait dengan pelaksanaan tugas pada jabatan itu. Tahap ini biasanya dapat dilakukan dengan menganalisa jabatan atau job analysis atau menganalisa uraian tugas masing-masing jabatan. Setelah tujuan dan dimensi yang akan diukur dalam penilaian kinerja diketahui, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan desain yang sesuai untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penentuan desain penilaian kinerja ini harus selalu dikaitkan dengan tujuan penilaian. Hal ini karena tiap-tiap desain penilaian kinerja memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Sebagai contoh, penilaian kinerja yang dilakukan untuk menentukan besar gaji pegawai dengan penilaian kinerja yang bertujuan untuk hanya untuk mengetahui kebutuhan pengembangan tentunya memiliki desain yang berbeda. Langkah berikutnya adalah
melakukan penilaian kinerja terhadap pegawai yang menduduki suatu jabatan. Penilaian kinerja ini dapat dilakukan oleh atasan saja atau dengan sistem 360 derajat. Penilaian dengan sistem 360 derajat maksudnya adalah penilaian satu pegawai dilakukan oleh atasan, rekan kerja yang sejajar atau setingkat, dan bawahannya. Hasil dari penilaian kinerja selanjutnya dianalisis dan dikomunikasikan kembali kepada pegawai yang dinilai agar mereka mengetahui kinerja selama ini serta mengetahui kinerja yang diharapkan oleh organisasi. Evaluasi terhadap sistem penilaian kinerja yang telah dilakukan juga dilaksanakan pada tahap ini. Nah, dalam melakukan penilaian dan evaluasi kinerja yang efektif, ada beberapa syarat dalam efektivitas penilaian kinerja, yaitu yang pertama relevan, ada kaitan yang jelas antara standar tampilan kerja suatu tugas dan tujuan organisasi, dan ada kaitan yang jelas antara elemen tugas dan dimensi-dimensi yang dinilai dalam lembaran penilaian. Yang kedua, sensitivity, yaitu sistem penilaian yang digunakan dapat membedakan antara pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif. Yang ketiga, reliability, yaitu hasil penilaian yang diperoleh menunjukkan konsistensi yang tinggi. Sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya bahwa menggunakan tolak ukur yang objektif, sahih, akurat, konsisten, dan stabil. Yang keempat, acceptability, yaitu jenis dan tingkat perilaku kerja yang dinilai dapat diterima oleh kedua belah pihak, yaitu atasan dan bawahan. Yang kelima, practicality, atau mudah dimengerti dan digunakan oleh manajer dan pegawai, tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Masalah-masalah dalam penilaian kinerja: ketidaknyamanan penilai, ketiadaan objektivitas, halo atau horn error, sikap lunak atau sikap keras, central tendency error, bias perilaku terakhir, bias pribadi, stereotyping, manipulasi evaluasi, kecemasan karyawan. Periode penilaian kinerja dilakukan. Evaluasi kinerja biasanya dilakukan secara berkala dalam interval waktu tertentu. Pada sebagian besar organisasi, penilaian dilakukan 1 atau 2 kali dalam setahun. Pada umumnya, pekerja pertama kali dievaluasi menjelang berakhirnya masa percobaan. Mengevaluasi para karyawan baru beberapa kali selama tahun pertama mereka bekerja. Juga merupakan praktek yang lazim dilakukan. Nah, dari pemaparan materi yang didapat dari berbagai sumber yang kami menarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi, dan partisipasi karyawan. Menilai perilaku ini sulit karena tidak adanya standar fisiknya, sedangkan untuk penilaian hasil kerja relatif lebih mudah karena ada standar fisik yang dapat dipakai sebagai tolak ukurnya seperti meter, liter, dan kilogram. Aspek penting dari suatu sistem penilaian kerja adalah memiliki standar yang jelas. Sasaran utama dari adanya standar tersebut ialah teridentifikasinya unsur-unsur suatu pekerjaan. Standar itulah yang merupakan tolak ukur seseorang melakukan pekerjaannya. Penilaian kinerja pegawai merupakan kesempatan periodik untuk melakukan komunikasi antara orang yang menugaskan pekerjaan dengan orang yang mengerjakannya, untuk mendiskusikan apa yang saling mereka harapkan dan seberapa jauh harapan ini dipenuhi. Penyempurnaan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dari berbagai kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada, sekaligus untuk menghindari berbagai macam dan untuk meminimalisir bahkan mengeliminir
berbagai kelemahan yang dimiliki. Melalui sistem penilaian sempurna, diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penilaian itu sendiri bisa tercapai secara efektif, sehingga bisa dihasilkan aparatur negara yang sempurna dan seimbang lahir maupun batinnya, yang ditandai dengan adanya tingkat kompetensi yang tinggi dan perilaku yang mencerminkan seorang abdi negara dan abdi masyarakat. Adanya perilaku yang baik dan tingkat kompetensi yang tinggi pada masing-masing individu secara langsung juga akan meningkatkan kompetensi organisasi atau instansi di mana pegawai tersebut mengabdi untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar dapat berjalan sesuai yang diinginkan dan dicita-citakan bersama. Harus disertai dengan upaya mewujudkan akuntabilitas perilaku atau tingkat laku baik personal dan wajib dilakukan oleh setiap entitas. Penilaian prestasi sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan perubahan status karyawan atau untuk menaikkan jabatan saja, tetapi juga bisa untuk menentukan mutasi, demosi, kenaikan gaji, perhitungan insentif, dan bentuk reward yang lain. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap dalam video ini kami sebagai pemapar materi berusaha memaparkannya dalam setiap bab. Demikianlah video presentasi ini kami buat. Semoga bermanfaat dan menambahkan wawasan kita semua. Penyusun menyarankan pembaca untuk memberikan kritikan dan saran yang membangun untuk kesuksesan makalah selanjutnya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau materi. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat untuk kita semua.